Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa wa inna ala man asrafuna salihun wa nawaina ta'allima wa tadhakkura tariki wal ibadah wa istighfar wal hasanatu masuk kitabillah sunnatu rasulih wa du'a ila ridwati la ta'ala kharatu wa ajla maradati qurbi subhanahu wa ta'ala hadi ahdini ya hulati wa inshallah wa la hadratina mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Walaupun amin. Sebelum kita masuki materi bahasa Arab, alangkah baiknya kita berdoa buat kedua orang tua kita, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan. Guru-guru kita semoga selalu diberi kesehatan juga. Teman-teman kita yang masih sakit mudah-mudahan diberi kesembuhan. Yang sehat selalu sehat. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ini sengaja saya enggak menampakkan wajah saya ya, karena sudah bosan mungkin kalian lihat saya. Ya, jadi langsung pakai materi aja langsung. Jadi melanjutkan materi yang kemarin, yang ini sudah ini. Silakan dibuka halaman 11. Kita masih halaman 11 ya. Fi'il sulasi mujarrad. Fi'il sulasi mujarrad halaman 11, silakan dibuka. Di situ ada kolom pola wazan dan contoh. Pola di dalam fi'il sulasi mujarrad ini ada 6. Satu, fathu domin, fathah doma, fathu domin, fathah doma. Wazannya fa'ala yaf'ulu. Ainnya ini yang pertama fathah, yang yaf'ulunya doma, maka dinamakan fathah doma atau fathu domin. Fa'ala yaf'ulu. Yang dilihat itu ain fi'ilnya, ainnya ya, bukan fa, bukan lam, tapi ain. Fa'ala yaf'ulu. Fa'a, a-nya ini fathah, yaf'u, u-nya doma, berarti fathah doma, fathu domin. Contohnya nasoro yansuru. Nasoro so fathah, yansu su doma, fathu domin. Itu pola yang pertama. Fathu domin, fa'al wazannya fa'ala yaf'ulu, contohnya nasoro yansuru. Yang kedua fathu kasrin. Fathah kasro, fathah kasro. Dilihat ain fi'ilnya. Ain fi'ilnya ini fa'ala, fa'a fathah, yaf'ilu, ainnya kasro. Fa'ala yaf'ilu, fathah kasro. Ain fi'ilnya fathah kasro, berarti fathu kasrin. Contohnya doroba yadribu. Doro, ronya fathah, yadri, rinya kasro. Fathu kasrin. Itu pola yang kedua. Pola yang ketiga fathatani. Fathatani ini fathah, berarti ainnya itu berupa fathah semua. Fa'ala yaf'alu, fa'a, ainnya fathah, yaf'alu, ainnya juga fa'ala yaf'alu. Contohnya fataha yaftahu. Jadi kalau menemukan kalimat fi'il, dilihat wazannya ikut wazan yang mana, ikut pola yang mana, itu harus sesuai. Karena pengaruh terhadap
wazan selanjutnya pengaruh. Kemudian yang keempat kasru fathin, kasro fathah. Berarti ain fi'il yang pertama kasro, yang kedua fathah. Fa'ila yaf'alu, i-nya itu kasro, yaf'alu ainnya fathah. Fa'ila yaf'alu. Contohnya alima ya'lamu, alima ya'lam artinya mengetahui. Itu yang keempat. Yang kelima ada domu domin, duma, mari duma. Fa'ula yaf'ulu, fa'u, unya ainnya duma, yaf'ulu ainnya juga duma. Berarti domu min, fa'ula yaf'ulu. Contohnya hasuna yahsunu. Terus yang ke-6 kasrotani. Kasrotani ini kedua-duanya kasro. Fa'ila yaf'ilu, ainnya kasro yang pertama kasro, yaf'ilu ain yang kedua juga kasro. Contohnya hasiba yahsibu. Jadi fi'il sulasi mujarrad itu ada 6 polanya. Ada fathu domin, fathu kasrin, fathatani, kasru fathin, domu domin, kasrotani. Ya tinggal lihat saja kira-kira lafaz kalimat fi'il itu tadi ikut wazan yang mana, tinggal disamakan saja nanti. Oke, lanjut ya. Saya kira sudah paham ini. Tasrif fi'il madhi ya. Tasrif fi'il madhi. Bisa dilihat yang ini dari kanan ke kiri. Pola 1, fa'ala yaf'ulu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, uf'ul. Ini yang pola 1, berarti yang contohnya nasoro yansuru. Fa'ala ini fi'il madhi. Fi'il madhi itu menunjukkan nanti lampau atau sudah dilakukan, sudah terlaksana. Kemudian yang kedua fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu sekarang atau akan datang. Yang sekarang kita lakukan ini kan belajar. Nah, ini termasuk kategori fi'il mudhari'. Ya, fi'il mudhari' atau yang akan datang, yang akan kita lakukan itu pakai fi'il mudhari'. Kemudian yang ketiga isim masdar. Isim masdar ini ya isimnya. Nanti bisa dilihat contohnya. Kemudian isim fa'il pelaku, fa'ilun. Pola yang pertama itu pelakunya fa'ilun. Objek isim maf'ul isim maf'ul, kemudian isim maf'ul. Isim maf'ul itu objek atau penderita, orang yang terkena pekerjaan. Kemudian yang terakhir fi'il amar. Fi'il amar ini perintah. Dari 6 pola ini semuanya hampir sama ya, bedanya di fi'il amar. Fi'il amarnya ini berubah-ubah. Kalau pola yang pertama itu uf'ul, pola yang kedua if'il, pola yang ketiga if'al, sama yang keempat if'al, yang kelima if'al, kemudian yang keenam if'al juga. Caranya bagaimana? Nah, caranya ini bisa dilihat dari fi'il mudhari'nya. Kalau fi'il mudhari'nya ini yaf'ulu, berarti fi'il amarnya uf'ul, a-nya juga ikut dhamma. Pola yang kedua yaf'ilu, berarti nanti fi'il amarnya if'il. Nah, ini if'il. Pola yang ketiga fi'il mudhari'nya yaf'alu, a-nya berupa fathah.
maka fi'il amarnya ikut if'al, maka ikut fathah. Pola yang keempat, fa'ala yaf'alu, fi'il mudhari'nya ainnya berupa fathah, maka fi'il amarnya juga if'al. Yang kelima, fa'ala yaf'ulu, ainnya berupa dhamma, fi'il mudhari'nya ainnya berupa dhamma, maka fi'il amarnya uf'ul. Yang keenam, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ilu ya? Harusnya fa'ila yaf'ilu ini, salah ini, fa'ila yaf'ilu. Wah, fi'il amarnya beda ini, beda. If, nanti kita lihat if, beda berarti nomor 6. Ini harusnya if'il apa if'al ya? Lupa saya. Udahlah, pokoknya bisa dilihat nanti ya. Oke, mungkin ini bagi saya sudah paham ya. Pokoknya fi'il madi itu lampau, fi'il mudhari' sekarang atau akan datang. Isim master ya isimnya. Kalau isim fa'il itu pelaku dari pekerjaan. Contohnya kalau kata kerjanya menulis, berarti isim fa'ilnya artinya penulis. Kalau fi'il madinya menolong, berarti isim fa'ilnya penolong. Gitu. Kemudian isim maf'ul ini objek atau penderita yang terkena pekerjaan. Fi'il amar itu perintah. Nah ya, kita lanjut contoh. Ini contoh ya, ini contoh. Ini dari contoh ini mudah-mudahan kalian bisa lebih paham. Yang pertama fi'il madi. Fi'il madi itu fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, uf'ul. Fi'il madi fa'ala artinya lampau. Contohnya nasoro, artinya sudah menolong. Orang laki-laki satu sudah menolong. Fi'il mudhari' akan atau sekarang atau akan datang. Yaf'ulu, contohnya yansuru, artinya akan atau sedang menolong. Kalau isim masdar ini isimnya. Di fa'lan isimnya, kalau nasoro yansuru nasron, artinya pertolongan. Pertolongan itu isimnya. Kemudian isim fa'il artinya kan pelaku. Fa'ilun, contohnya nasirun, artinya penolong. Penolong, orang yang menolong artinya kan penolong. Berarti nasirun itu artinya orang yang menolong atau penolong. Bisa. Jadi contoh solihin menolong Wa'dul. Nah, berarti Wa'dul solihin ini sebagai penolongnya. Nasirunnya ini berarti solihin. Paham ya? Kalau selanjutnya isim maf'ul. Isim maf'ul objek atau penderita pekerjaan. Contohnya mansurun, dari kata nasura ya, mansurun yang ditolong. Berarti solihin menolong Wa'dul. Solihin ini sebagai nasirun, Wa'dul sebagai mansurun, orang yang ditolong. Nah, kemudian yang terakhir perintah, uf'ul. Contohnya unsur, artinya tolonglah. Unsur, tolonglah. Berarti perintah untuk memerintah orang lain. Ya. Contoh selanjutnya dari kata kataba. Kataba ini artinya sudah menulis. Kalau yaktubu akan atau sedang menulis. Ya terserah siapa, entah saya, kamu, dia, atau si doe, si de, terserah. Pokoknya yaktubu akan atau sedang menulis. Katban, tulisan. Katban itu tulisan, bukan menulis tapi tulisan.
kalau menulis itu fi'il madhi. Kalau isim masdar itu tulisannya itu isim masdar. Kemudian kalau selanjutnya katibun, artinya penulis, orang yang nulis. Solihin menulis surat. Nah, solihin ini sebagai katib, sebagai katibun, penulisnya. Maktubun yang ditulis. Solihin menulis surat di buku. Nah, buku ini maktubnya yang ditulis, atau suratnya ini yang ditulis, itu namanya maktub. Kemudian uktub, tulislah. Perintah. Uktub, tulis. Nah, itu uktub ya. Kemudian doroba. Kemudian contoh yang selanjutnya doroba. Doroba artinya sudah memukul. Kemudian yadribu akan atau sedang memukul. Dorban, pukulan. Dorban itu pukulan, bukan memukul tapi pukulan. Pukulan itu ya isim masdarnya, berarti dorbannya itu artinya pukulan. Kalau doribun, wah ini kok penolong ini. Ini salah ini. Ini harusnya pemukul atau orang yang memukul atau pemukul. Solihin memukul wadul. Nah, solihin ini kan orang yang mukul atau orang yang memukul atau pemukul. Berarti doribnya ini ya solihin. Madrubun yang dipukul. Wadulnya solihin memukul wadul. Nah, wadulnya ini madrubun yang dipukul. Idrib pukullah. Idrib pukullah. Loh, idrib kok enggak sama dengan yang di atas? Yang uf'ul ini kok enggak udrub? Iya, karena idrib ini ikut wazan dorobayat ribu, bukan fa'ala yaf'ulu tapi dorobayat ribu. Fathu kasrin, roknya fathah yang pertama, yadribunya roknya kasro. Maka karena fi'il mudhari'nya roknya kasro, maka fi'il amarnya roknya harus ikut kasro menjadi idrib. Ya, mudah-mudahan paham. Kalau tidak paham bisa diputar kembali lah videonya ya. Saya putar kembali. Nah, ini sekarang tugasnya mendeteksi kalimat. Contoh, doroba yadribu artinya memukul. Nah, ikut pola yang mana ini kira-kira? Dari 6 pola itu kira-kira ikut pola yang mana? Nah, itu silakan diisi ya. Diisi di mana? Ditulis ya, ditulis di kertas, kemudian dikumpulkan. Saya tunggu nanti ya. Hanya mendeteksi saja. Hanya tinggal ikut 1, 2, 3, tapi tetap doroba tribunya ini harus ditulis juga. Wa ada ya idunya harus ditulis ya. Ini saya tunggu. Allah. Nah, kemudian ada tugas lagi. Tasriflah kalimat di bawah ini. Fataha. Ya tinggal fataha. Fataha fi'il madhi. Masdarnya apa? Fi'il mudhari'nya apa? Amarnya apa? Isim fa'ilnya apa? Isim mausulnya apa? Ini bukan isim mausul ini. Harusnya isim maf'ul ya. Isim maf'ul bukan isim mausul. Oh, iso tutup lagi isim mausul lagi ya Allah. Piye iki nulis ya, Pak. Ya mohon maaf ya, ini isim maf'ul bukan isim mausul, isim maf'ul. Sudah dikerjakan. Fataha ini masdarnya apa? Fi'il mudhari'nya apa? Amarnya apa? Isim fa'ilnya apa? Isim mausulnya apa? Masaha juga, pokoknya semuanya dicari, disamakan dengan yang di atas. Untuk menentukan fi'il
Mudhoreknya ini bisa kalian tanyakan pada guru yang menjaga ya. Ini fathah ini kira-kira ikut pola yang mana? Masahah ini ikut pola yang mana? Darosa ikut pola yang mana? Nah, silakan tanyakan pada yang harusnya buka kamus ini, cuman kayaknya buka kamus lama, jadi cukup bisa minta tolong pada yang jaga saja, insya Allah sudah bisa ya dikerjakan. Kalau yang tasrifan ini dikerjakan di ya sama di buku saja lah ya, di buku saya tunggu ya. Nah, ini yang terakhir ini. Sekian pembelajaran materi bahasa Arab kelas 9. Semoga bermanfaat. Amin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jika ada kurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Jika dirasa tugas ini terlalu berat, maka bisa dikerjakan di minggu yang akan datang. Waktunya materi bahasa Arab. Jadi waktunya materi bahasa Arab sudah nggak usah materi, kalian cukup mengerjakan ini saja ya. Kurang baik apa coba saya ya kan? Harusnya berterima kasih pada saya. Ya wis, mudah-mudahan manfaat ya. Mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan saya cepat nikah. Amin. Al-Fatihah. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.